ikut dulu apa yang terjadi di masyarakat. Mereka itu datang, ada yang bawa telur, ada yang bawa kopi, gula dan semacamnya. Lah ini menurut ulama kalian ini boleh loh. Sampai mau jadi muridmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kami dapat kembali lagi di channel YouTube ini untuk membahas atau membantah pernyataan Ustadz Wahabi, terutama Ustadz Daswan Setiawan, yang mana beliau itu gagal paham dan pahamnya gagal dalam memahami masalah tahlilan. Bagaimana yang saya telah jelaskan di video sebelum ini, beliau itu menjelaskan bahwa tahlilan itu diharamkan atau tahlilan itu tidak diperbolehkan, dibenci, dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang biasa dipelajari di pondok pesantren, yakni kitab kuning. Baik, sebenarnya beliau ini terjebak dalam kegagalan pemahamannya, karena yang dibahas di semua kitab-kitab itu, termasuk di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, Tuhfatul Muhtaj, I'anatut Talibin, Mawahibul Jalil, dan lain-lain sebagainya, yang katanya 10 kitab yang dijelaskan oleh Daswan Setiawan itu, tak satupun yang menjelaskan bahwa itu adalah melarang acara tahlilan yang dilaksanakan oleh warga NU di Nusantara ini. Semua kitab itu menjelaskan tentang masalah berkumpul dan makan di keluarga duka, bukan masalah berkumpul untuk bertahlil ya. Di situ dijelaskan semuanya berkumpul untuk makan. Jadi bedakan berkumpul untuk makan dan berkumpul untuk membaca doa atau bertahlil untuk keluarga, untuk mayit yang meninggal dunia. Baik, kita mulai dari yang dibaca pertama kali oleh si Daswan Setiawan itu, yang baca kitabnya banyak yang salah. Di dalam kitab Madzhabul Arba'ah di dalam Mabhasu Dzabhil Dzabaih, pembahasan menyembelih hewan, asal ibaratnya seperti ini. Wa minal bida'il makruhati ma yuf'alul ana min dzabhil dzabaihi inda khurujil mayyiti minal baiti aw indal qabri wa i'dadit ta'ami liman yajtami'u lit-ta'ziyati wa taqdimihi lahum kama yuf'alu dzalika fil afrahi wa mahafilis sururi. Termasuk bid'ah yang dimakruhkan. Ustadz Daswan membacanya, mengartikan, memaknai kalimat ini dengan kata-kata al-makruh, dimaknai dibenci. Ustadz, perlu sampai ingat, dalam Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'iyah, yang dimaksud dengan makruh itu adalah mayusabu ala tarkihi, sesuatu yang mendapat pahala jika ditinggalkan. Jika dikerjakan ya tidak apa-apa, itu namanya makruh. Dan pemahaman Syafi'iyah mengatakan bid'ah itu sejalan dengan adanya hukum Islam. Jadi bisa bid'ah itu wajib, sebagaimana Anda belajar ilmu nahwu itu adalah hukumnya wajib. Ustadz Daswan, biar tidak salah dalam memahami kitab, itu yang bilang adalah ulama-ulama Saudi yang wajib belajar ilmu nahwu. Jadi ada bid'ah, itu ada bid'ah wajib. Ini dalam Syafi'i ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, makruh, dan mubah, dan semacamnya. Baik, beberapa bid'ah yang dimakruhkan adalah sesuatu yang dikerjakan sekarang, yaitu menyembelih sapi, menyembelih sembelihan hewan inda khurujil mayyiti, ketika mayit sudah dikeluarkan dari rumahnya, minal baiti au indal qabri, atau ketika sudah sampai di kuburan. Juga wa i'dadit ta'ami, menyiapkan makanan liman yajtami'u lit-ta'ziyati, untuk orang yang berkumpul takziah, wa taqdimihi lahum, dan menyiapkan atau menyuguhkan makanan terhadap mereka, kayak kama yuf'alu dzalika fil afrah wa mahafilis surur, sebagaimana, ingat kapnya ini adalah kap, ini adatut tasbih. Jadi mereka menyuguhkan sebagaimana suguhan yang disuguhkan terhadap resepsi-resepsi yang bersifat kebahagiaan,
as-surur. Jelas di sini bukan melarang tahlilan, tapi ini melarang berkumpul di keluarga mayit. Ini berkumpul di keluarga mayit untuk makan di keluarga mayit. Jadi yang ini dimakruhkan hukumnya. Kelanjutannya ini makruh. Kenapa ini makruh? Jadi makruh itu di sini jika berkumpul di keluarga mayit, kemudian keluarga mayit menyiapkan makanan untuk mereka yang berkumpul, ini hukumnya makruh. Dilanjutkan diistidraki di belakangnya oleh musannif, wa idza kana fil warasati qasirun an darajatil bulugh. Jika di ahli waris itu masih ada ahli waris yang tidak baligh, yang masih anak kecil, yang hartanya masih mahjur alaih, yang mereka masih mahjur alaih, bagaimana? Haruma i'dadut ta'ami, maka diharamkan menyiapkan makanan kepada mereka, wa taqdimuhu, wa diharamkan takdim menyuguhkan makanan terhadap orang-orang yang berkumpul itu. Jika ini makanya haram di depan makruh, kemudian diistidraki disusuli apabila, ingat, apabila ini merusak terhadap hukum yang di depannya makruh, kemudian dilanjuti apabila di keluarga mayit terhadap ada orang yang masih kecil, yang masih mahjur alih, maka haram menyiapkan makanan dan menyuguhkan makanan terhadap mereka. Ini. Jadi ini yang asalnya makruh kemudian menjadi haram. Selanjutnya, beliau itu mencatut nama kitab yang sudah populer juga di kalangan pesantren, yaitu nama kitabnya adalah I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin ini yang mengarang ini masih buyutnya pengasuh pondok pesantren Sidugiri ya, Abu Bakar Syattah. I'anatut Thalibin ini merupakan hasiah dari kitab Fathul Mu'in. Dan insya Allah semua santri-santri di Sidugiri itu punya sanadnya, sanad terhadap pengarang kitab Fathul Mu'in dan sanad terhadap pengarang kitab hasiah I'anatut Thalibin. Baik. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, Ustadz Daswan ini dan juga Ustadz Wahabi ini berusaha membohongi masyarakat awam yang notabene-nya beliau itu bukan alumni pesantren, yang masih awam tentang ilmu agama. Mereka itu mengatakan bahwasanya di I'anatut Thalibin ini melarang tahlilan. Beliau langsung membaca begini, Naam ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa san'it ta'ami minal bida'il munkarati allati yuthabu ala man iha waliyul amri. Jadi langsung dibaca dari Naam. Ustaz, kata-kata Naam itu berarti ada pertanyaan di depannya. Karena dalam kaidah, sampean kalau belajar kaidah fikih itu ada kaidah as-su'al mu'adun fil jawab. Jika ada soal, idza turiha su'alun mufassalun, jika ada soal yang disampaikan dengan diperinci, wa waradal jawabu bi ihda adawati al mujmalah, kemudian jawabannya itu pakai adat yang masih mujmal seperti na'am, bala, maka bagaimana? Fayu'tabarul jawabu mustamilan ala ma fi su'al min tafsilin, maka jawabannya itu juga harus mencakup terhadap, berarti jawabannya itu mencakup terhadap apa yang ditanyakan dalam soal yang dibahas dari soal itu. Di I'anatut Thalibin Na'am itu di depannya ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaannya bagaimana? Jangan dipotong sampean itu, jangan membohongi masyarakat. Contoh, apa pertanyaannya? Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhum lil anam madal ayyam fil urfil khassi fi baldatin liman biha minal askhasi anna syahsa idan taqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azaa jaral urfu bi annahum yantadiruna at-ta'am wa min ghalabatil haya'i ala ahlil mayyiti yatakallafuna at-takallufat tam wa yuhayyi'una lahum at'imatan 'adidatan wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqatis sadidah. Ini pertanyaannya diantaranya ya. Wahai para mufti yang terhormat di negeri haram ini, sudah terjadi di negara-negara, yaitu jika orang itu ada yang meninggal dunia,
bahasanya di sini idan taqala ila daril jaza, maka kenalan dan tetangganya sama-sama datang ke sana. Jarul arfu bi annahum yantadiruna ta'am, yang biasa yang terjadi bagi mereka itu mereka datang ke rumah duka, datang ke keluarga mayit. Ingat, yantadiruna ta'am, mereka datang sambil menanti, menunggu untuk disuguhi, untuk dikeluarin makanan oleh keluarga mayit. Ini logika waras. Kalau orang waras itu mesti ini mengatakan mungkaro. Masa iya orang yang sudah meninggal dunia, masih mereka yang hidup itu datang ke keluarga mayit untuk minta makan di sana? Ini kan tidak waras. Ini pertanyaannya. Wa min ghalabatil hayya ala ahlil mayit, karena mereka juga tidak pulang-pulang, menunggu masih dikeluarin makanan oleh keluarga mayit. Akhirnya yatakallafuna takallumat tam, mereka keluarga mayit itu terpaksa sekali mengeluarkan, memasak nasi, memasak berbagai semacamnya. Wa yuhayyiuna lahum at'imatan adidatan, karena sudah terpaksa mereka akhirnya menyiapkan makanan yang bermacam-macam, adidah, yang bermacam-macam. Karena sudah merasa terpaksa menyiapkan makanan, sehingga wayuhdiruna biha bil masyaqqatil asyadidah. Akhirnya keluarga mayit itu terjadi kemasyakkatan kepada keluarga mayit. Nah, kemudian ditanyakan, fahal law arada ra'isul hukam, apakah jika pemerintah itu melarang kejadian seperti ini akan mendapatkan pahala? Nah, seperti itu. Maka jawabannya, beliau pengarang I'anatul Talibin kemudian menjawab, alhamdulillah wahdahu ila akhirih. Naam, iya. Iya, sesuai dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana jika mereka datang ke keluarga mayit kemudian mereka menunggu untuk disuguhi makanan? Naam, iya. Ma yaf'aluhun nasu, apa yang dikerjakan orang-orang itu yang menunggu makanan itu, minal ijtima' inda ahlil mayit wa sun'it ta'am, itu adalah minal bidai al mungkarot. Itu termasuk bid'ah mungkaroh. Kalau akal waras ya kita pasti mengatakan itu bid'ah mungkaroh. Orang sudah ketiban musibah tapi masih mereka yang hidup itu mau makan di sana. Ini kan nggak waras namanya. Jadi ingat, ini jawaban dari di depan yang mengatakan bahwasanya pertanyaannya ini mereka menunggu makanan. Maka beliau menjawab minal bid'il mungkaroh. Dan ini lafaz wason'i ini bisa dibaca wason'a. Karena coba sampai lihat, cek di Multaqo Ahlil Hadis, yaitu ketika menafsiri, mensyarah menjelaskan tentang hadis Jarir kunna na'uddul ijtima' itu, kunna na'uddul ijtima' min ahlil mayyit, itu wason'it, ada wason'a, ada wasoni'ata, itu wawunya. Jadi ijtima' berkumpul, wasun at-ta'am, wawunya itu bukan waw atop. Sebagian ulama menafsiri seperti itu, menjelaskan seperti itu. Wawunya itu adalah waw lil ma'iyah. Jadi ijtima' berkumpul di keluarga mayit, kunna narol ijtima', kami menganggap bahwa ijtima' di keluarga mayit itu wason'a, dan sambil menunggu makan, sambil membuatkan makanan. Jadi wawunya ini adalah waw ma'iyah, waw yang bermakna bersama antara ijtima' dengan son'a. Makanya di sini dijelaskan ketika mereka berkumpul wayantadirun ta'am, mereka berkumpul sambil menunggu makanan. Jadi wawunya ingat. Kelanjutannya, minal bid'il mungkarati. Tadi pertanyaan, apakah pemerintah lau arada ra'isul hukam, apabila pemerintah itu karena kasihan terhadap rakyatnya, kasihan terhadap keluarga mayit, kemudian melarang ini mendapatkan pahala, maka Syekh Abu Bakar Satta juga menjelaskan bahwasanya allati yuthabu ala man'iha waliyul amri, maka pemerintah yang melarang ini akan mendapatkan pahala. Terus di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, di situ juga dijelaskan wa yusannu li jirani ahlihi ayil mayyiti tahyi'atu ta'amin yusbi'uhum yaumahum wa lailatahum. Disunnahkan terhadap tetangga mayit, yakni
para kerabat-kerabatnya mayit itu di tetangganya itu disunahkan untuk membuatkan makanan, menyiapkan makanan yang dapat yusbi'uhum, yang dapat menyebabkan mereka kenyang karena mereka tidak sempat bermasak karena sudah ketiban musibah. Ini perlu dipahami sampean juga. Kita jangan langsung spontan menjelaskan, spontan kita memvonis ini hukumnya haram, bid'ah dan lain sebagainya. Kita lihat kejadian di masyarakat. Masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia ini jika ada tetangganya yang meninggal, mereka datang bukan dengan tangan kosong loh. Mereka datang dengan membawa makanan. Mereka datang dengan membawa uang, ada yang membawa beras, ada yang membawa gula, ada yang membawa kopi. Mereka datang bukan dengan tangan kosong. Mereka datang ke sana menyumbang terhadap keluarga mayit sesuai dengan pernyataan di sini. Tahiyatu ta'amin yusbi'uhum yaumahum wa lailatahum. Bahkan bukan hanya cukup dimakan oleh keluarga mayit satu hari satu malam, bahkan kadang itu 40 hari, banyak bergintal-gintal kadang itu gula dan berasnya itu. Nah, jadi kalau seperti itu tidak apa-apa. Pernyataan ini diperkuat oleh Syekh sampean sendiri, yaitu Syekh bin Baz di dalam fatwanya. Baik, saya bacakan fatwa beliau, fatwa Syekh bin Baz yang di linknya itu dikatakan Imam Ibnu Baz. Jadi sampean kalau mengaku Salafi Wahabi, biasanya sampean tidak mau dikatakan Wahabi, tapi maunya dikatakan Salafi. Tapi Ibnu Baz mengatakan malah Wahabi itu malah suatu gelar yang agungan, suatu gelar yang sangat mulia bagi mereka pendukungnya, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, langsung saya bacakan, jelaskan tentang pernyataan Imam Ibnu Baz. Beliau ditanya, "Aftuna fi ma huwa waqi' indana fit ta'ziyah." Kalau bahasa kerennya, Syekh tolong jawab bagaimana yang kejadian yang terjadi pada kami waktu takziah. Wat tariqatul lati hiya indana hiya anna ahlal mayyiti yatafafadu alaihimun nas fil hal. Wa min haula'in nas may ya'ti ma'ahu bidzaba'i al-jahisah lil akli. Kejadian yang biasa terjadi pada kami, Syekh, ketika ada orang yang meninggal dunia, orang-orang tetangga sekitar, orang-orang kerabatnya, kenalannya itu datang ke rumah duka dengan membawa daging yang sudah siap untuk dimakan, Syekh. Lanjut ke bawah, wal ba'dul akhar minan nas ya'ti ma'ahu bil ghanam hayatan. Ada lagi, Syekh, yang membawa kambing dituntun dalam keadaan hidup, Syekh. Lanjut ke bawah lagi, wal ba'du wa humul qillah yaj'aluna ma atau bihi min amwali ghanamin au nuqudin li ahlil mayyiti. Ada lagi, Syekh, sebagian itu tidak membawa kambing karena repot mau menuntun, tidak membawa dagingnya, Syekh, tidak membawa beras, tapi membawa uang. Lalu pertanyaannya apa? Mungkin ini tidak mau repot bawa uang. Pertanyaannya, hal hadzal amalu sahihun? Apakah perbuatan ini dibenarkan, Syekh? Am minal wajib ayyajlisu fil baiti liyatalaqqa at-ta'ziya ahlal mayyit? Apakah kita harus duduk atau kita tidak duduk, Syekh? Itu pertanyaannya ketika membawa sesuatu tersebut. Lalu bagaimana jawaban beliau? La haraja. Ingat, la haraja, tidak apa-apa. Fi hada, masalah seperti itu. Idza tasaddaqu alaihim wa ja'u lahum bi syai'in minal ghanam aw bi syai'in minal lahmi, tidak apa-apa. Jika mereka datang ke keluarga mayit dengan membawa sesuatu, membawa kambing atau membawa uang, gula, kopi, beras dan semacamnya, tidak apa-apa. La kharaja. Wa idza sana'uhu ahlul mayyit lahum. Tidak apa-apa, sekalipun keluarga mayit itu membuatkan makanan dari apa yang dibawa oleh mereka itu tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Dijawab sendiri oleh Ibnu Abbas, li'annahum duyufun, karena mereka tamu. Sesuai dengan hadis Nabi, harus memuliakan tamu orang Islam itu. Wa akramuhum bima ja'u bihi. Keluarga mayit itu memberikan makanan terhadap orang yang datang membawa sesuatu tersebut karena mereka memuliakan terhadap orang tamu tersebut. Ini menurut pernyataan Ibnu Baz. Amal makruh, yang dimakruhkan itu alladzi la yambaghi wal munkar alladzi yakunu min amalil jahiliyah, yang dimakruhkan dan tidak pantas untuk dikerjakan dan
kemungkaran yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah, perkara mungkar yang dilakukan di zaman jahiliyah, kaunu ahlil mayyit yasna'una ta'ama min malihim linnas. Ini yang tidak boleh, kata Ibnu Bas, yang tidak boleh keluarga mayit membuatkan makanan untuk para pentakziah dengan harta mereka sendiri. Tapi kita harus lebih objektif sedikit dong. Kita itu lihat dulu, jangan langsung tahlilan itu sesat, tahlilan ini tidak boleh. Kita coba dulu, ikut dulu apa yang terjadi di masyarakat. Mereka itu datang, ada yang bawa telur, ada yang bawa kopi, gula dan semacamnya. Lah ini menurut ulama kalian ini boleh loh. Sampai mau jadi murid murtad yang tidak mengikuti ulamanya. Baik, ini sebenarnya banyak tanggapannya, tapi sama-sama seperti itu juga. Di dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Ustadz Daswan itu banyak. Artinya walaupun 10 yang dibaca, tapi intinya itu sama. Tidak ada satupun yang melarang tentang tahlilan, tapi itu adalah semuanya membahas tentang ijtima dan makan, itu saja. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai suatu pencerahan terhadap keluarga Nahdien, juga terhadap orang-orang salafi. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.